I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran di mana guru mempunyai peran mendominasi, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Proses penyampaian dalam strategi ini dilakukan secara lisan oleh guru kepada siswa dengan tujuan agar siswa dapat memahami dan menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, dengan strategi seperti ini, guru diharapkan mampu menjelaskan suatu materi dengan jelas sehingga siswa dapat memahami dengan mudah. Guru menjelaskan dengan menggunakan buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi sebagai sumber informasi. Media lain seperti video pendidikan dan alat bantu visual juga dapat digunakan untuk mendukung penjelasan materi agar lebih mudah dipahami siswa. Nah, kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 4, tema 3, subtema 2, tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu mengidentifikasi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan yang hidup di sekitar kita memang sangat banyak jenisnya. Salah satu cara menggolongkan hewan adalah berdasarkan jenis makanannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang makanan hewan. Hewan memiliki makanan yang bermacam-macam. Pada umumnya, hewan memakan tumbuhan atau hewan lain. Tetapi, ada beberapa hewan yang memakan tumbuhan sekaligus hewan lain. Di sekitar kita, banyak sekali hewan pemakan tumbuhan. Tumbuhan yang dimakan ada yang berupa rumput, daun, biji, buah, dan nektar. Sapi, kambing, dan kuda adalah contoh hewan pemakan rumput. Contoh hewan yang memakan biji-bijian adalah merpati, sedangkan hewan yang memakan nektar adalah burung kolibri. Nah, banyak juga hewan di sekitar kita yang memakan hewan lain berupa serangga, daging, dan telur. Hewan pemakan hewan lain umumnya termasuk hewan buas, contohnya singa dan ular. Selain memakan tumbuhan atau hewan saja, ada juga hewan yang makan keduanya. Hewan tersebut dapat makan tumbuhan maupun hewan lain. Contohnya ayam. Nah, ayam makan tumbuh-tumbuhan yang berupa biji-bijian dan makan hewan lain misalnya cacing. Nah, lalu kita akan masuki materi berikutnya yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, herbivora, yang kedua, karnivora, dan yang ketiga, omnivora. Yang pertama, herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Hewan yang termasuk herbivora antara lain, yang pertama, bangsa burung. Misalnya, burung nuri, kakak tua, burung beo, merpati, betet, dan sebagainya. Yang kedua, bangsa mamalia atau hewan menyusui. Misalnya, kuda, sapi, kerbau, kambing, kelinci, kijang, dan sebagainya. Yang ketiga, bangsa serangga. Misalnya, walang sangit, belalang,
capung, kutu, daun, dan sebagainya. Nah, lalu hewan mamalia yang makan tumbuhan memiliki gigi seri tajam, tidak bertaring, dan gigi gerahamnya bergelombang. Paruh burung pemakan biji mempunyai ujung yang runcing tetapi tidak terlalu panjang. Sedangkan burung pemakan madu mempunyai paruh yang sangat panjang untuk menembus bunga dan menghisap madu. Hewan herbivora yang memakan buah-buahan disebut frutivora. Nah, lalu kita masuki yang kedua, yaitu karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Mamalia, pemakan daging memiliki gigi taring yang tajam untuk mengunyah dan merobek makanan. Hewan yang termasuk karnivora adalah yang pertama, bangsa burung. Misalnya burung elang, burung raja wali, burung hantu, dan sebagainya. Yang kedua, bangsa serangga. Misalnya nyamuk, laba-laba, dan sebagainya. Yang ketiga, bangsa mamalia, misalnya harimau, singa, serigala, dan sebagainya. Yang keempat, bangsa reptil, misalnya ular, komodo, bunglon, cicak, dan tokek. Nah, yang terakhir, bangsa ikan, misalnya hiu, arwana, dan lohan. Burung pemangsa memiliki paruh kuat, runcing, serta cakar yang kuat untuk mencengkeram mangsa. Sedangkan burung bangau memiliki paruh dengan bagian bawah berongga untuk menjaring makanannya yang berupa ikan. Hewan karnivora yang hanya memakan serangga disebut insektivora. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang omnivora. Apa itu omnivora? Omnivora adalah hewan yang memakan tumbuhan dan juga memakan hewan lain. Hewan yang termasuk omnivora antara lain beruang, musang, ayam, babi, itik, burung jalak, dan kutilang. Selain pengelompokan tersebut, di atas ada juga hewan yang memakan bangkai, misalnya biawak dan burung nasar. Nah, itu saja materi tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Yang kita bahas adalah tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Semoga bisa diingat bahwa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua, karnivora. Dan yang ketiga, omnivora. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa dipahami dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.